Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Fanawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa da'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min batnin la yustajabu laha wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita DKM Masjid Jami'al Muhajirin Bapak Ustadz Haji Tian Kamaluddin LCMA hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, para asatid wal ustadat, dan juga yang saya cintai para jamaah jihad. Masya Allah, begitu saya pasang pamflet, teman saya komen, kirain mau kaderisasi di mana gitu katanya. Ternyata dia baru melihat di kecilnya di bawah kepanjangannya kajian Ahad. Masya Allah, ajib. Kata dia anak fokus sama jihadnya. Iya, inilah jihad kita. Jihad kita dengan mengaji, ya. Jihad dengan harap, ada babnya dan ada waktunya tersendiri, ya. Tapi jihad tersebut pintunya sangat luas dan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, karena Rasulullah juga bilang man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, buat ngaji, buat belajar, maka sesungguhnya dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Dan ini juga adalah bagian dari jihad, ya. Yang alhamdulillah pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan inayahnya untuk sama-sama kita berada di majelis ilmu. Apalagi subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bilang dalam satu hadis, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian tidak berdiri dari tempatnya, maksudnya itu enggak langsung pulang atau enggak melaksanakan kegiatan yang lain, ya, masih di masjid atau di tempat dia atau di musola, kemudian dia berzikir kepada Allah hingga tiba waktu isyraq, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji, dalam riwayat yang lain seperti pahala haji dan umroh, tamah, sempurna, ya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam kondisi atau keadaan yang indah seperti ini. Dan umat Islam dilihat dari subuhnya, ya. Kita nggak akan pernah bisa sukses, kata para masyayikh kita nggak akan pernah bisa sukses menaklukkan Palestina sampai nanti kelihatan subuhnya umat Islam seperti Jumatnya. Kalau subuhnya masih ya 3 baris tiang doang, tapi bukan jamaah, ya, di beberapa musola, di beberapa masjid, ya. Bahkan saya pernah satu ketika diundang di daerah pesisir, ya, acara Isra Mi'raj waktu itu, pulang dari Libya 2000, lagi libur dari Tunis tahun 2012, ya. Kita diundang acara Isra Mi'raj karena di daerah pesisir dan yang ngundang itu masih sahabat karib. Akhirnya kita datang ke sana naik motor. Malam kita ceramahin masalah sholat, karena kalau Isra Mi'raj kan biasanya penceramah juga selalu membahas masalah sholat, ya. Karena kita nginep di situ, berarti kan
ya subuhnya juga masih di situ. Begitu kita datang subuh, udah adzan subuh, saya nyampe masjid masih gelap. Padahal kita nggak apa namanya, acara malam itu nggak sampai larut, jam 11 sudah selesai. Kita sampai masjid masih gelap, gede masjidnya, lumayan. Begitu adzan subuh, waduh, belum ada yang datang ini. Kita yang adzan akhirnya, yang pendatang yang adzan. Diceramah juga, adzan juga lagi. Sampai selesai saya adzan, datang satu kakek-kakek sama satu bapak-bapak sekitar umur 50-an. Bertiga kita sholat. Bertiga. Bahkan ya apa namanya, yang ditokohkan di situ pun DKM-nya nggak pada nongol. Nah, kalau masih kayak begini, ini Palestina masih jauh dari merdeka. Ya. Tapi apa namanya, artinya tetap rasa optimis kita besar, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa istiqomahkan kita, karena yang paling penting itu adalah istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Keistiqomahan itu lebih baik, lebih mulia, lebih bagus daripada 1000 keramat. Keramat itu apa sih? Amrun khariqun lil adah, ya, yang terjadi pada orang-orang yang dekat kepada Allah. Karomah itu satu hal yang terjadi di luar nalar, yang diperuntukkan kepada orang-orang yang ahli ibadah. Ini namanya karomah, keramat-keramat para wali seperti itu. Nah, ini jika dibandingkan dengan keistiqomahan, maka sesungguhnya istiqomah adalah karomah yang paling indah, karomah yang paling mulia. Ya. Karena keistiqomahan inilah yang menjadi saksi, yang menjadi bukti sejauh mana kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu nilainya sampai semana itu terlihat dari keistiqomahannya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Udah berapa tuh tadi? Fadilah ngaji, fadilah istiqomah. Karena memang kemarin Pak Faisal waktu telepon katanya materinya bebas. Jadi udah bebas aja, apanya kita bahas. Yang penting jihad. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini saya ingin mengutip satu kalam dari Sayyidina Imam Haddad dalam hikamnya, ya. Kalau kitab hikam yang sangat masyhur itu biasa kita kenal adalah kitab hikamnya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, Imam Haddad, Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, ini juga beliau punya kumpulan kata-kata mutiara, ya, untuk memotivasi diri kita agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab kumpulan kata-kata mutiara beliau tersebut dinamakan juga dengan nama kitab Al-Hikam. Apa kata mutiara yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, ya? Kata Sayyidina Imam Haddad radhiyallahu taala anhu wa ardhah, al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum min ayyakuna fi ihdad dairatain. Setiap makhluk, manusia khususnya, hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini itu tidak akan pernah lepas di antara salah satu dari dua lingkaran, ya. Nggak ada seorang pun manusia di alam dunia ini yang lepas dari salah satu di antara dua lingkaran, dua dairah, dua ruang lingkup. Apa saja dua lingkaran tersebut, dua ruang lingkup tersebut? Imma an yakuna fi dairatil rahmah au dairatil hikmah. Ya. Manusia itu di alam dunia, kalau dia enggak ada di dairatul rahmah, ya dia adanya di dairatul hikmah. Atau sebaliknya, kalau dia enggak ada di dairatul hikmah, dia ada di dairatul rahmah. Jadi gini, di alam dunia ini, ya, kita sebagai manusia
hanya akan ada di salah satu dua tempat. Tempat yang pertama namanya Dairatul Rahmah, tempat yang kedua namanya Dairatul Hikmah. Dairatul Rahmah yang ada di alam dunia, nanti pasangannya di alam akhirat namanya Dairatul Fadl. Sedangkan Dairatul Hikmah yang ada di alam dunia, pasangannya nanti di alam akhirat dinamakan dengan Dairatul Adl. Ya. Jadi nggak lepas kita dari salah satu di antara dua dairah ini. Sekarang apa itu Dairatul Rahmah dan apa itu Dairatul Hikmah? Kenapa dinamakan Dairatul Rahmah? Kenapa dinamakan Dairatul Hikmah? Jadi gini, Dairatul Rahmah itu bahasa lainnya adalah lingkaran yang isinya adalah ketaatan. Sedangkan Dairatul Hikmah adalah lingkaran yang isinya adalah kemaksiatan. Ya. Sehingga manusia di alam dunia nggak akan lepas dari salah satu antara dua lingkaran tersebut. Kalau dia nggak taat, ya dia maksiat. Udah itu aja. Kalau dia nggak taat, ya dia maksiat. Yang mubah bagaimana? Yang mubah masuk ke dalam bab taat. Ya, karena lawan dari mubah, artinya kalau mubah itu kan diperbolehkan, berarti lawannya adalah yang tidak diperbolehkan. Tinggal nanti nilainya, ada nilai valuasinya, itu bisa dinaikkan. Misal, ya, contoh kehidupan kita sehari-hari yang kita nggak bisa lepas, misalkan makan. Contoh makan, ya. Saya rasa di sini semua orang tahu lah namanya makan itu apa. Makan ini aktivitas yang hukum dasarnya adalah mubah, ya, terlepas nanti dari jenis yang kita makannya apa, ya, dari jenis yang kita makannya apa. Yang pastinya makannya ya kita pakai makanan yang halal, jangan makanan yang haram. Nah, makanan yang halal misalkan ya nasi goreng, kemudian nasi uduk. Tahu tuh termos isinya apa tuh? Kelihatan tuh dari sini tuh. Ini kalau nggak nasi uduk ya nasi kuning ya nasi ulam. Soalnya pakai piring, pakai termos. Ya. Nah, ini makan ini kan hukumnya mubah. Asal dasarnya hukumnya mubah. Sekarang makanannya makanan yang halal harusnya kita pakai. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Ya, misalkan kita makan nasi uduk. Nasi uduk zatnya mubah, cara ngambilnya juga mubah, halal dalam artian ya. Zatnya halal, maksudnya zatnya adalah bahan makanan yang kita konsumsi memang terbuat dari yang halal, gitu. Nasi uduk beras halal, ya, beras dimasak dengan materi atau apa namanya bahan baku yang halal. Kemudian apa pasangannya nasi uduk? Semur, ya, semur jengkol, ya, ati macan. Atau kalau zaman dulu kita merantau di Arab, kalau lagi pulang dari sini bawa jengkol, kita bilang itu ati onta itu. Kemudian apa lagi? Semur tempe, semur tahu. Ini kan semua bahan dasarnya, bahan bakunya adalah bahan-bahan yang halal. Oke, thayyib. Cara ngedapetinnya juga harus halal. Cara ngedapetinnya juga harus halal. Boleh beli misalkan, boleh dibagi misalkan, ya. Nah, begitu kita makan itu nasi uduk, hukumnya mubah. Ini masuk ke dalam kategori ketaatan, tapi nilai taatnya bisa ditingkatkan, ya. Nilai valuasinya, nilai ketaatannya, nilai keberhargaannya itu bisa Bapak tingkatkan. Bapak kalau makan jangan hanya sekedar makan doang, lohop, ok. Kita kan kadang makan begitu, bahkan kadang baca basmalah aja lupa.
Apalagi kalau di hadapan kita udah menu favorit, masya Allah, dan perut lagi kelantih, lagi lapar, udah lupa sama bismillah, ya kan? Nah, ini kita bisa naikkan valuasinya, nilainya menjadi nilai ketaatan yang lebih dengan apa? Dengan niat. Kata Imam Ibn Ruslan dalam Zubad apa? Lakin idana wa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahuma qad nawa. Orang yang niat makan, orang yang ketika makan dia niatkan untuk, misal contohnya at-taqawi fil ibadah. Begitu kita suapan pertama, dalam hati kita ngomong, ya Allah, saya niatin dengan makanan ini saya punya nutrisi yang mana dengan nutrisi tersebut saya jadi semangat dan gagah buat ibadah. Itu nilainya beda dengan orang-orang yang makan tanpa niat. Yang ini bernilai pahala lebih. Yang tadi bernilai pahala meskipun pahalanya pahala dasar, ya. Dalam artian gini, karena dia sudah makan makanan yang halal, cara ngedapetinnya juga halal, dikasih pahala oleh Allah, masuk ke dalam kategori taat, dairatur rahmah. Tapi yang satu udah dairatur rahmah, masuk ke dalam kategori taat, juga ditambahkan oleh Allah nilai pahalanya. Lantaran apa? Lantaran dia niatkan makannya dia tersebut agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi wasilah untuk ibadah. Sama tidur juga. Ya. Tidur juga begitu. Kita tidur bisa jadi dapat pahala, bahkan kalau kata Gus Baha zaman sekarang tidur jadi torikot. Ya kan? Daripada dia melek ngomongin orang, mending tidur deh. Ya. Nah, ini ketika kita tidur misalkan, niatin tuh sebelum tidur, ya Allah, saya niat dengan tidur saya, mudah-mudahan ntar saya bisa bangun seger untuk tahajud, bangun seger untuk witir, bangun seger untuk sholat subuh berjamaah. Itu lain dengan orang yang hanya tidur begitu nyampe di kasur gubrak, jangankan buat baca doa, sepatu aja dia nggak lepas. Ya. Kan banyak tuh orang kaya yang kerjanya pakai patu pantopel, nyampe di rumah udah ngantuk langsung gubrak di atas kasur, dasinya masih nempel, sepatunya masih nyangkut. Baca bismillah enggak, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 juga enggak, wudu juga enggak, boro-boro tidurnya menghadap ke arah kiblat, sisi bagian kanannya ada di bawah seperti mayit yang ada di dalam liang lahat. Itu kan semua adab-adab tidur, ya. Boro-boro juga bersiwak, ya kan. Ini nilai nilai ibadahnya berbeda dengan orang-orang yang mengamalkan adab-adab dan juga sunnah-sunnah dalam hal-hal yang mubah, gitu. Jadi kembali kepada pembicaraan kita di awal, bahwasanya keberadaan kita selaku manusia enggak lepas dari ketaatan ataupun kemaksiatan, ya. Pasti salah satu di antara dua hal tersebut. Kalau enggak taat ya maksiat, kalau enggak maksiat ya taat, ya. Tapi kita harus selalu berusaha berada dalam ketaatan. Makanya sebetulnya kata para masyayikh kita, taat itu sederhana. Apa itu taat? Tarkul maksiat. Taat itu adalah meninggalkan maksiat. Maksudnya gimana? Gini, kalau kita udah ninggalin maksiat, itu udah jadi satu sayap yang kuat untuk menjadi hamba yang taat, ya. Karena yang paling berat itu adalah meninggalkan kemaksiatan, ya. Meninggalkan kemaksiatan. Nah, kemudian kenapa ketaatan disebut dengan dairatur rahmah, sedangkan kemaksiatan disebut dengan dairatul hikmah? Ini untuk mengajarkan kepada kita, Sayyidina Imam Haddad mengajarkan kepada kita bahwasanya
ketaatan yang dilakukan oleh manusia, sehebat apapun dia dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia sadar bahwa itu semua semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Allah berfirman dalam surah An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Jadi kita mesti sadar Pak dari ayat ini bahwasanya bapak-bapak datang langkahin kaki dari rumah ke masjid, itu jangan sampai terbersit di benak kita, oh, saya ini ahli ibadah, saya adalah ahli ibadah. Lihat tuh, saya lewat rumah ini, 4 rumah, 5 rumah, 6 rumah, 10 rumah, masih pada gelap lampunya. Tapi saya udah berjalan menuju ke masjid, ngamalin hadis Nabi yang kemarin disampaikan oleh Pak Ustadz. Misalkan kata Rasulullah, basyiril masyaina fid dzulami bin nurit tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang berjalan kaki di malam yang gelap, bin nurit tami, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya, ini kan hadis menceritakan fadilah sholat isya, sholat subuh berjamaah. Ya, kata Rasulullah gitu, basyiril masyaina, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan, masyain, ya, bahkan menggunakan sighah mubalaghah, masyain, menandakan apa? Kata para syurahul hadis, kata para ulama, menandakan berjalannya ini penuh dengan usaha dan beban. Ya, karena orang sholat subuh berjamaah di masjid itu bebannya berat, sehingga butuh yang namanya apa? Usaha untuk menghilangkan semua beban tersebut, pengorbanan. Makanya dibahasakannya masyain, bukan hanya sekedar jalan biasa, ya, bukan hanya sekedar jalan biasa, tapi jalan yang penuh dengan pengorbanan. Gimana nggak pengorbanan coba? Kita bangun jam berapa biasanya Pak? Jam 3:30 lah ya, 3:30. Aduh, berat amat mata ini. Ya Allah, bangun nggak? Apalagi dari kemarin cuacanya syahdu, gercek aja, ya kan? Nggak berhenti. Bawaannya kita pengen narik selimut. Ini kita baru hidup di Indonesia yang paling cuaca indahnya kalau lagi hujan gerimis begitu. Apalagi kalau kita ngerasain di daerah yang 4 musim, yang di bulan-bulan seperti ini lagi musim dingin. Nah, coba itu zaman dulu kita, guru kita Ustaz Tian di Libya, kalau musim dingin kayak begini dari asrama ke masjid, masya Allah, godaannya berat bener. Ya, godaannya berat karena lumayan jauh tuh dari asrama ke masjid, lumayan jauh. Paling enak itu selimut. Selimut udah. Makanya butuh kepada pengorbanan. Basyiril masyaina fid dzulami, di kegelapan malam, ya. Dengan konteks Rasulullah SAW pada saat itu memang belum banyak lampu, ya. Makanya yang paling banyak pengorbanannya dalam perjalanan ke masjid, nah itu yang paling gede pahalanya. Nah. Bin nurit tami, dengan cahaya yang sempurna. Malam dia jalan hanya dengan bermodalkan patromak, dengan hanya bermodalkan senter. Kalau sekarang alhamdulillah lampu jalanan udah banyak, ya. Lampu rumah juga, apalagi kalau bapak-bapak tinggal di komplek, ya kan, cukup dengan lampu rumah. Orang yang bagian luar juga jalanan terang. Tapi kalau tinggalnya di kampung-kampung, subuh masih butuh pengorbanan, ya. Apalagi yang jalannya masih jelek,
Kita di sini jalannya udah alhamdulillah udah nggak glesar, nggak ada pengorbanan apa-apa. Paling pengorbanan buka gerbang SD doang tadi. Dengan cahaya yang sempurna, kita terbersit di dalam hati. Waduh, tetangga saya masih tidur, tetangga saya masih tidur, tetangga saya masih tidur. Tapi saya ahli ibadah, berangkat ke masjid. Nah, itu jangan berpikiran seperti itu. Jangan merasa bahwasanya kita inilah yang menjadi sumber utama kekuatan dalam beribadah. Karena sesungguhnya ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian itu pada hakikatnya adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah kan tadi gitu, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti jejak langkah, aturan, pedoman, teladan siapa? Setan. Jangan diikutin. Wa may yattabi khutuwati syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena orang yang meneladani setan, yang ngikutin setan, setan itu kerjanya ngapain? Kerjaannya adalah ngajak, nyuruh kepada fahsya, kekejian, wal munkar, dan juga kemungkaran. Walaula fadlullah, dan jika bukan karena keutamaan dari Allah, wa rahmatuhu, walaula fadlullahi alaikum, dan kalau bukan karena keutamaan Allah kepada kalian, wa rahmatuhu, dan juga kasih sayangnya, ma zaka minkum min ahadin abada. Nggak akan ada satupun di antara kalian yang jiwanya bersih selama-lamanya. Jadi bersihnya jiwa kita yang menghantarkan kita kepada ketaatan itu semata-mata adalah fadlun minallah dan juga rahmah minallah. Nggak ada namanya kita ini punya apa-apa, enggak ya. Makanya dalam dunia tasawuf kita selalu diajarkan kita selalu diajarkan oleh masyayikh kita apa? Jangan pernah yang namanya syuhudul a'mal, merasa amal kita udah segini. Karena ibadah kita itu Pak sebetulnya bukan tabungan kita ya. Kita udah harus naik kelas nih ya. Jamaah Masjid Jami Al Muhajirin fisiknya dalam beribadah, orientasinya dalam beribadah udah harus naik kelas. Kalau kemarin-kemarin kita ibadah orientasinya masih menganggap ibadah itu kayak kita nabung ya, ibadah segini ntar pahalanya ini ya, sholat berjamaah di masjid ntar pahalanya apa ya, berjamaah 27 derajat. Oh, asal sholat dihitungin, Allahu Akbar, subuh selesai sholat ditulis sama di buku 27 derajat. Salam, buku catatan amal bikin sendiri dia. Ntar zuhur dia tulis lagi 27. Wah lumayan nih ya, subuh ke zuhur udah nambah jadi 54. Masya Allah, udah punya 54 derajat. Ayo terus dihitungin sama dia. Itu bukan kayak begitu Pak. Kita beramal sebagai muslim tuh mikirnya bukan kayak gitu ya. Tapi yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita adalah bahwa semua ketaatan yang bisa kita lakukan itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus diarahkan ke sana? Ya, pertanyaannya, kenapa harus diarahkan pola pikir kita atau orientasi kita dalam beribadah itu harus diarahkan pada keyakinan bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini semata-mata anugerah kasih sayang dari Allah. Karena kalau kita merasa bahwa amal ibadah kita ini berangkat dari diri kita, maka manusia rentan terjangkit satu di antara dua penyakit. Yang pertama ghurur, yang kedua takabur. Gurur terlena, takabur sombong. Siapa contoh nyata dalam hal ini? Contoh nyata dalam hal ini adalah iblis. Iblis menganggap
ketaatan yang dia lakukan itu bersumber dari dirinya, bukan karunia dari Allah. Makanya begitu kata Allah Subhanahu wa taala, usjudu li Adam, fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika Allah bilang sujudlah kalian semuanya kepada Adam alaihissalam, sujud semuanya kecuali siapa? Iblis. Apa gelarnya iblis pada saat itu? Allah kasih dia pangkat apa? Bukan pangkat tapi kehinaan. Apa gelarnya iblis? Aba wastakbar. Membantah dan juga sombong. Kenapa iblis membantah? Apa bentuk bantahannya? Bentuk bantahannya adalah dia enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Penyebabnya apa? Sombong. Apa yang bikin dia sombong? Ketika iblis bilang ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, logis kalau saya sujud sama Adam, kepada Adam, sedangkan engkau menciptakan saya dari api dan Adam dari tanah. Saya lebih mulia dari Adam karena api lebih mulia daripada tanah. Logikanya siapa tuh? Logikanya iblis. Ya. Dia merasa dirinya lebih baik. Kenapa sih iblis itu bisa merasa dirinya lebih baik? Karena ternyata iblis bukan merasa lebih baik bukan hanya karena unsur yang ada pada dirinya di mana ia diciptakan dari api, tapi juga karena iblis ini dulunya adalah ahli ibadah. Cuman ahli ibadahnya enggak dibarengi dengan ilmu jiwa, enggak dibarengi dengan ilmu hati. Karena di dalam hadis iblis itu diceritakan ma min maudi'i shibrin fil ardi illa wa iblisu qad sajada alaih. Enggak ada satupun satu jengkal tanah di muka bumi ini melainkan iblis udah menyembah Allah di situ, beribadah dia di situ. Ya. Dulu sebelum Nabi Adam diciptakan, ya. Sebelum saya sujud di sini, sebelum Pak Haji istiqomah duduk di situ, sujud di situ, iblis sudah duluan. Sebelum bapak-bapak ada yang duduk sini, ada yang duduk di sini, sujud di sini, sujud di sini, ya, main duluan. Kalau sholat, Pak Haji, ya, Pak Haji aja soft pertama, jangan, ya. Kalau soft pertama kita kudu berebut. Al-ithar fil ibadah mamnu. Memprioritaskan orang lain dalam hal ibadah, maksudnya mempersilahkan orang lain dalam hal ibadah itu nggak boleh sebetulnya. Ya, kita tahu soft pertama fadilahnya gede, udah kita langsung berada di soft pertama. Emang serem apa kalau di soft pertama? Kan kita bukan kayak lagi sekolah SD yang kalau duduk di bagian pertama selalu ditanyain guru, ya kan? Ya, enggak, soft pertama fadilahnya gede. Enggak, imam enggak nanya. Ilo kan begitu kita bapak sholat di soft pertama, imam nanya, Pak udah amin belum? Ya, enggak, jadi besok begitu kita sholat udah soft pertama langsung kita isi, enggak usah main dorong-dorongan, enggak usah main dorong-dorongan. Kalau masih main dorong-dorongan juga ntar saya minta DKM biar tulis per nama di sini pakai absen. Nah ini di setiap tempat yang ada di sini, di tempat yang lain, di mana-mana iblis udah duluan menyembah Allah di situ, udah duluan dia ibadah. Tapi ibadahnya iblis justru membuat dia menjadi sombong lantaran dia merasa bahwa ibadah dia lakukan semua semata-mata bersumber dari kekuatan dirinya. Karena hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan kita anggap seperti hubungan karyawan dengan bos. Kalau kita udah selesai kerja, kita berhak nerima upah.
Itu mah orientasi ibadahnya muslim kelas Bantam junior. Ya, kalau udah ngaji di Masjid Jami'al Muhajirin udah harus naik kelas. Ya, udah harus naik kelas. Sehingga orientasi ibadah dia kepada Allah adalah orientasi antara abid dan Rabb, hamba dan Tuhannya. Sama seperti falsafahnya atau filosofi ketika zaman dulu masih ada perbudakan. Budak itu kan Pak nggak punya apa-apa Pak. Semua harta milik budak itu jadi milik tuannya. Dalam kaidah fikih itu sering disampaikan, ya, al abdu wa ma malaka li sayyidihi wa in malakahu sayyiduhu. Seorang hamba sahaya, budak, itu kalau punya apa-apa, harta apapun, itu bukan punya dia, jadi milik tuannya. Jadi milik tuannya. Wa in malakahu sayyiduhu, meskipun tuannya memberikan dia kepemilikan. Zaid misalkan jadi budak, tuannya Amr. Kata tuannya, Zaid nih ente saya kasih motor Mio. Ya, misalkan saya kasih motor Mio. Kalau hubungan antara bos dengan karyawan, ya, baik itu bos di rumah kepada karyawan yang ada misalkan satpamnya atau tukang kebunnya, ya, bosnya bilang, kata bosnya, abang tukang kebun, nih motor saya kasih, ya, biar abang kalau datang ke rumah saya cepet, ini saya berikan jadi milik abang. Itu motor jadi milik tukang kebun tersebut, karyawannya tersebut. Bosnya kalau sewaktu-waktu ngambil BPKB buat dia jual atau dia gadein, boleh nggak? Tanpa persetujuan si tukang kebun tadi, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu sudah jadi milik karyawan tadi. Ya, kan dia ngasih, baik bentuknya hibah ataupun bentuknya hadiah, tergantung sigohnya nanti, ya, tergantung transaksinya. Tapi kalau sudah dijadikan itu kepemilikan milik tukang kebun, dia bukan abd nih, tukang kebun ini bukan hamba sahaya, tapi karyawan yang tenaganya disewa untuk ngeberesin kebun. Dikasih harta jadi milik dia. Nggak boleh tuh yang ngasih semena-mena narik lagi, ya. Kalau udah ngasih bukan minjemin, ya, atau juga bukan mempersilahkan hak guna. Pak, ini motor pakai aja buat bapak operasional sehari-hari. Ini motor operasional, tapi tetap punya saya. Itu lain cerita. Itu masih tetap punya bosnya. Tapi Pak, ini saya hadiahkan buat bapak. Masya Allah. Ya, kebetulan kerjanya sama Sultan Kunciran. Sama Sultan Kunciran, orang Kunciran kan kaya-kaya, apalagi komplek ini. Mobilnya banyak banget tuh, di lantai 2 lalu lalang. Tahu mobil siapa tapi? Jalan tol. Nah, itu kalau misalkan diberikan jadi milik si tukang kebun, ya udah. Nggak boleh itu orang kaya tiba-tiba satu hari datang kepada tukang kebun, Pak, mana sini kunci motor, saya mau jual motornya. Lo nggak boleh. Itu sudah jadi hak milik dia. Tapi beda kalau statusnya adalah tuan kepada budak. Si tuan ngomong kepada hamba sahaya, kepada budak, dak, hamba sahaya, ya, bukan budak Sunda, bukan. Budak kalau di Sunda anak, ya. Ini hamba sahaya. Wahai hamba sahaya, hamba sahayaku, nih kamu saya berikan apa? Saya berikan motor misalkan, atau hewan tunggangan zaman dulu. Kata si budak, mobil tuh saya terima, dihadiahin nih. Terus besok dapat 3 hari tuannya datang, budak, mana itu tadi motor? Sini, saya mau jual. Kata budak, jangan, punya saya. Nggak bisa. Itu punya tuannya. Walaupun bahasanya dihadiahkan, walaupun bahasanya diberikan. Itu perbedaan antara
sistem karyawan dengan bos, dengan tuan dan budak, ya, dengan tuan dan budak. Nah, kita ini dalam ibadah pakai filosofi yang mana, Pak? Filosofi antara tuan dengan budak. Kita ini hamba sahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang agung, ini yang tinggi derajatnya. Jangan kita berpola pikir bahwa hubungan kita kepada Allah itu seperti bos dengan majikan dengan karyawannya, sehingga setiap kita kerja kita selalu menuntut upah, yang mana kita jadikan upah tersebut sebagai hak dari kewajiban yang telah kita lakukan, sehingga nanti kita di hadapan Allah nuntutnya begini, ya Allah, mana hak saya dari ibadah yang sudah saya lakukan. Ini kalau dalam dunia tasawuf kelasnya kelas rendah, karena untuk yang kelas tinggi, ibadah yang dia lakukan itu semata-mata anugerah dari Allah, dan saya bangga, merasa bahagia untuk jangankan dikasih surga, jangankan dikasih istana di alam surga, jangankan dapat bidadari di surga, hanya dengan saya bisa sujud di alam dunia pun saya sudah sangat bersyukur. Gitu. Sehingga kita nggak ada tuntutan di dalam hati, karena memang kita nggak layak nuntut. Tuntutan yang berangkat dari perbuatan kita loh. Ya, kita nuntut kepada Allah A karena saya sudah melakukan B, itu jangan ada motivasi itu di dalam diri kita dalam beribadah kalau kita pengen naik kelas, ya. Sehingga ibadah yang kita lakukan udah plong, pure lillahi ta'ala, ya. Dan ini kalau kita masih belum bisa sampai ke sini, berarti masih ada sedikit penghalang dari keikhlasan yang kita lakukan dalam ibadah kita. Kenapa begitu? Begini, kita akan menjadi sedikit dusta di hadapan Allah ketika kita bilang usolli, misalkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Atau ketika saya bilang nawaitu shodaqota lillahi ta'ala, saya niat sholat duhur karena Allah ta'ala, saya niat sodaqoh karena Allah ta'ala, ya. Waktu mau sodaqoh, di dalam hati, di dalam diri dia punya masalah, ya. Dengan sodaqoh, dengan sholat, masalahnya akan terselesaikan. Nah, di dalam ibadah dia niatkan supaya lisannya mengucapkan lillahi ta'ala, tapi dalam hatinya niatnya supaya masalahnya terselesaikan. Bedain antara niat dengan doa, ya. Ini niatnya karena pengen dapat ini, yang selain Allah, meskipun yang dijanjikan Allah, walaupun itu sebetulnya benar, ya, tapi ada yang lebih mulia, yang lebih agung, ya. Bapak sholat berjamaah subuh berlandaskan hadis yang tadi biar dapat cahaya yang sempurna di hari kiamat. Benar nggak niat tersebut? Benar, nggak salah. Tapi kita sedang berbicara yang lebih mulia, yang lebih agung. Apa yang lebih agung? Keridhaan Allah, ya. Untuk keridhaan Allah, maka jangan ada motivasi lain selain Allah. Gitu, nggak ada motivasi biar dapat ini, biar dapat itu, apalagi dapat bentuknya materi, ya, sholawat yang banyak biar dapat pajero, ya. Asal ngelihat pajero di pameran mobil, sholawatin dulu ya. Ngelihat rumah di GLC, sholawatin dulu ya. Sholawat doang, kagak jual surat tanah, nggak punya duit. ya sholawat silakan, tapi motivasinya harus yang lebih agung. Nah, ini seperti tadi yang kita sampaikan, kalau seandainya motivasinya masih dalam hal-hal yang demikian, maka kita rentan memprotes Allah apabila yang jadi motivasi kita enggak kesampean. Ya Allah, kan saya udah ngerjain ini, mana kemarin saya dengar Ustadz ceramah kalau ngerjain ini hasilnya ini. Itulah kenapa para ahlul ma'rifah billah, seperti yang dikatakan oleh Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah, apa kata beliau?
Saya nggak peduli. Kalaupun saya ditempatkan di neraka dan Allah ridho, maka saya akan tinggal di neraka. Ya. Dan saya menyembah Allah Subhanahu wa taala fi ma'na kalamiha, dan saya menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan karena ada surga, bukan karena ada neraka. Kalaupun orang yang ibadah dimasukkan ke neraka, saya akan tetap ibadah. Ya, makanya ungkapan Sayyidatina Rabi'ah Adawiyah dibungkus dengan bahasa dan juga musik sama klise, ya kan? Jadi apa tuh? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masih nggak kita sujud kepada Allah? Artinya apa? Motivasi kita dalam ibadah surga apa neraka? Karena kalau udah Allah ridho, di neraka pun aman. Di neraka pun aman. Buktinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah dimasukkan ke dalam api, tapi karena memang Allah ridho, api nggak ngebakar. Artinya kita pengen naikin level kita nih, pengen kita upgrade, ya. Android aja suka di upgrade. Bapak suka, ada orang yang hobinya upgrade handphone, ya kan? Dari iPhone 1, iPhone 2 selalu dia upgrade. Asal keluar iPhone terbaru di upgrade. Masa motivasi hati kita untuk ibadah enggak kita upgrade? Harus juga motivasi kita dalam ibadah juga harus kita naikkan levelnya. Nah, di antara juga contoh orang yang di antara penyebab gururnya seseorang tersebut ketika merasa bahwa ibadah ini datang dari dirinya, di antara contohnya siapa lagi? Qarun, ya. Qarun itu terjadi apa yang terjadi pada dirinya? Yang terjadi pada dirinya adalah terlena dengan apa yang dia lakukan, ya, sehingga muncul bahasa dari dirinya apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Innama utituhu ala ilmin indi. Waktu itu kan Qarun jadi orang kaya, ya kan? Qarun ini nama orang, hartanya ditelan bumi. Makanya sekarang kalau nemu harta di galian disebut harta karun, karena konon katanya itu harta yang ada di galian itu hasil telenannya atau hasil tenggelamnya hartanya si Qarun, ya. Padahal nggak semuanya harta dia juga, ya. Bisa jadi ada tetangga lama atau kerajaan mana gitu, atau mungkin di sini ada kerajaan Majapahit dulu kan pernah nyimpen harta karunnya, hartanya. Tapi itu disebut menjadi nama dia lantaran dia saking kayanya semuanya hartanya ditelan bumi. Qarun ini kan awalnya ya dia rajin ngaji, ya. Rajin ngaji kepada Nabi Musa alaihissalam. Cuman ada masalah dia di dalam masalah ekonominya, sehingga minta didoain sama Nabi Musa biar jadi orang kaya. Udah jadi orang kaya lupa. Udah jadi orang kaya lupa. Makanya sebetulnya kaya miskin ya ada plus minusnya, ya. Kalau miskin dengan miskin kita jadi rajin ibadah, ya mendingan miskin, ya. Kalau dengan kaya kita jadi rajin ibadah, jadi rajin sedekah, ya mendingan kaya. Makanya kum haitsu aqamakallah. Di mana di situ Allah tempatin, di situ kita harus berdiri dan berusaha nyari sisi-sisi positif dari tempat kita tersebut. Nggak ada habisnya, Pak. Kalau kita berdebat mendingan kaya ente bisa ibadah sodako, orang miskin nggak bisa ibadah sodako. Orang miskin balas, mendingan miskin bisa ibadah sabar. Orang kaya mana ada sabarnya, iya nggak? STNK aja bikin kagak mau antri, SIM aja kagak mau tes. Yang punya duit, coba kalau orang miskin mau masuk kerja syaratnya kudu punya SIM, sabar, antri, tes. Orang kaya dia ngerasa punya duit, ya udah ambil jalur eksekutif, VIP, ya kan? Dan lain-lain. Nggak bisa nggak punya kesabaran yang seperti orang miskin misalkan, seperti itu. Nah, jadi nggak akan ada habisnya karena semua ada plus minusnya. Yang itu jangan didebatin. Yang terpenting adalah kita mau kaya kek mau miskin kek harus tetap cari di mana posisi-posisi kita bisa untuk melaksanakan ketaatan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buktinya Qarun kalau memang kekayaan itu mutlak bisa bikin kita jadi dekat kepada Allah, seharusnya Qarun jadi orang yang dekat kepada Allah. Tapi bahasa Al-Qur'an apa? Fabagha alaihim. Jadi durhaka, ya. Sedangkan Qarun naik status sosialnya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wa atainahu minal kunuz, kami berikan Qarun itu harta benda banyak. Pengusaha. Wa atainahu minal kunuz. Terus apa? Dikit apa banyak hartanya? Masya Allah, saking banyaknya harta Qarun. Wa inna mafatihahu latanu ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Ya salam. Kunci-kunci pergudangannya aja yang bawanya algojo, digotong saking banyaknya kuncinya. Kita paling banter punya kunci berapa? 3, ya enggak? Kunci pintu depan, kunci gerbang, kunci motor. Itu aja yang kita bawa-bawa, ya kan? Kalau subuh paling banter kita bawa kunci 3. Selain subuh paling kita bawa kunci motor, ya. Kunci gerbang sama kunci pintu kita tinggal. Tapi kalau subuh makan mungkin di rumah masih pada tidur, ya enggak? Akhirnya kita bawa 3-3-nya supaya ntar kalau pulang bisa masuk, ya. Nah, itu ketandaan tuh. Berarti kalau yang datang ke masjid bawa 3 kunci, sekeluarga tidur semua, dia doang yang melek. Biar ntar masuknya gampang. Wah, kuncinya 3. Bapak doang yang sholat berjamaah ya. Bini masih tidur ya. Lagi haid. Lagi haid. Anaknya masih kecil-kecil. Dinasehatin lah itu Qarun supaya tidak durhaka, tidak bikin kerusakan di muka bumi, kemudian juga berbuat baik. Jangan lupa kepada akhirat untuk ibadah, ya, harus ada yang dia persiapkan untuk menghadap Allah. Udah kaya, ya kan? Udah susah dinasehatin. Kaya ketutup hatinya, susah dinasehatin. Apa jawaban Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ente ngapain nasihatin saya? Saya ini kaya begini hasil kerja keras saya. Saya kaya kayak begini karena saya meniti karir dari nol. Nggak ada itu namanya Musa, nggak ada itu yang namanya Harun dan lain-lain punya peran untuk kekayaan saya. Semua saya usahakan, ini yang saya punya, dari ujung kunciran sampai ujung gondrong. Udah gondrong terus dikuncir. Itu semua adalah hasil jerih payah saya sendiri. Sendiri. Udah dikasih peringatan oleh Allah. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Kasih tahu Musa ke Qarun, emang dia lupa sama kisah-kisah orang-orang terdahulu yang pada jadi orang-orang kaya kemudian dicelakakan oleh Allah karena durhaka. Masih tetap malah dia nyombong. Gimana dia nyombong? Dia keluar dari rumahnya dengan bawa memamerkan seluruh harta kekayaannya, bikin karnaval, ya, untuk memamerkan kekayaan dia. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun keluar, ya, untuk menemui kaum-kaumnya fi zinatih dengan menggunakan seluruh perhiasannya, mempertontonkan seluruh kekayaannya. Lagi keluar begitu, orang-orang yang pada ngeliat, ada 2 jenis manusia. Dan ini terulang, Pak. Ya, sekarang ini di YouTube banyak konten-konten yang mempertontonkan kekayaan. Dan setiap yang ngeliat konten yang mempertontonkan kekayaan, baik di YouTube ataupun dalam kehidupan sehari-hari, ya, ada orang kaya kemudian dia hadir di tempat kita bikin acara atau apa, itu selalu manusia itu hanya ada 2 jenis. Jenis yang pertama yang seperti di zaman Qarun dulu, qalal ladzina yuridunal hayatad dunya. Ini jenis yang pertama nih. Orang yang memang motivasi hidupnya cuman dunia. Apa ucapan dia? Alhamdulillah. Isyraq. Ya laitalana mitslama utiya Qarun, innahu ladzu hadzin adzim. Ini dulu begitu Qarun keluar dengan seluruh harta bendanya, ada orang yang orientasi hidupnya cuma dunia, kata dia, aduh enak banget jadi Qarun.
Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Coba kita punya kayak yang punya Qarun gitu ya. Kita bisa punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Enak kali hidup kita. Ya, makannya kagak pakai jengkol mulu. Jengkol mahal. Jengkol makanan orang kaya tuh sama daging sekarang harganya. Ya, malah kalau jengkol mah nggak bikin kesilitan, daging masih nyangkut, jengkol mah enggak. Jengkol enggak. Innahu ladu hadzin adzim. Enak banget Qarun hidupnya. Sama zaman sekarang juga ada orang kaya bikin acara, kita diundang. Itu ada dua jenis manusia. Ada orang yang ngomong, enak banget ya. Pak Haji ini ya, Masya Allah gudangnya di mana-mana, investasinya banyak, mobilnya cakep-cakep, ya kan? Ya salam, enak banget hidup kayak dia ini. Anak kalau hidup kayak dia, masjid dan bikin di mana-mana. Anak kalau hidup kayak dia, udah begitu. Ini jenis yang pertama. Tapi jenis yang kedua, wa qala alladziina utul ilma. Jenis yang kedua Allah sifati dengan apa? Allah sifati dengan ahli ilmu. Wailakum, celakalah kalian kalau mikirnya yang dipunya oleh Qarun itu adalah kenikmatan yang hakiki. Ya. Jadi harta yang banyak itu enggak mesti itu adalah kenikmatan yang hakiki. Kalau banyak justru bikin lupa, ya kan? Malah kalau mikir-mikirnya ya kan lebih pusing orang kaya daripada orang miskin. Biasanya kan begitu, ya. Orang kaya ya kelihatannya aja enak, tapi kan mikirin, ya Bapak naik status dah dari punya sepeda ke punya motor. Punya sepeda mikirin pajak enggak? Kagak, punya sepeda enggak mikirin pajak. Punya motor pajak. Kalau kontan, kalau kredit kirim bulanan. Ya enggak? Lewat aja kreditannya. Naik motor was-was, waduh, ada mata elang. Waduh, ada ini, ada segala macam, ya. Udah mulai ada kegelisahan di dalam hati. Wailakum, celakalah kalian. Thawabullahi khairun liman amana wa amila sholiha wala yulaqaha illa sabirun. Lagi enak-enak si Qarun jalan mempertontonkan kekayaannya, lagi parade, ya kan? Ada cawan emasnya, ada nampan emasnya, ada kalung, ada segala macam. Udah orang paling kaya lah, Sultan Mesir, yang dari kalangan pengusaha nih dia, ya. Apa yang terjadi? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami binasakan, kami tutupin Qarun, kami lelepin rumahnya, kami lelepin seluruh hartanya, kami tenggelamkan ke dalam bumi. Ditanya oleh Allah, fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah. Siapa yang bisa nolong selain Allah? Itu algojonya yang tenaganya kuat-kuat, gede-gede, sterak-sterak, udah kayak petarung UFC, yang bawain kunci-kuncinya. Ada nggak satu aja yang nyelamatin hartanya Qarun? Wa makana minal muntasirin. Qarun bukan orang yang menang, Qarun orang yang kalah. Tahu kenapa Qarun kalah? Karena ucapan dia di awal apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Dan orang bakal celaka apabila dia sudah merasa, saya ini ahli ibadah ya karena saya mengrajin ibadah. Ini semua karena usaha saya dari rumah untuk melaksanakan ibadah ini. Enggak. Tapi yang harus kita lakukan adalah semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji rajin banget sih sholat ke masjid. Gimana sih resepnya? Alhamdulillah, fadlun minallah, keutamaan dari Allah. Cuman kalau memang saya mau kasih resep agar kita bisa giat berbagi, baru ya usahakan jangan suka begadang malam, ya kan? Kemudian juga biar enteng untuk taat makan makanan yang halal, itu baru. Tapi kalau ditanya, Pak Haji gimana sih, Masya Allah istiqomah banget sholat masjid? Iyalah, emang situ kerjaannya di pos kamling mulu. Nah, ini yang bikin manusia jadi nggak baik, jadi terlaknat. Allahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ketaatan disebut dengan dairatul rahmah
karena memang ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Enggak akan ada di antara kita yang bisa untuk taat kepada Allah kalau bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja yang makomnya makhluk paling tinggi di hadapan Allah, apa bahasa Al-Qur'an menggambarkan sifat kebaikannya Rasulullah. Kata Allah kan gitu, fabima rahmatin minallah lintalahum. Wahai Muhammad, kamu bisa bersikap lemah lembut, beretika baik, berakhlak baik, itu karena rahmat dari Allah. Rasulullah aja dikasih istilahnya diinformasikan oleh Allah bahwa kelembutan yang ada pada diri Nabi itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Rasulullah adalah rahmat yang paling agung, apalagi kita. Rasulullah yang udah jadi rahmat Allah aja, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah adalah bentuk rahmat Allah, bentuk bentuk rahmat Allah yang paling besar, yang paling agung adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu masih dikasih informasi oleh Allah, ya lembutnya kamu itu adalah rahmat dariku, apalagi kita, ya. Kita kan tercipta emang kita sebagai rahmat Allah, belum tentu. Kalau kita kagak ngeribetin tetangga, iya rahmat Allah, tapi kalau masih ngeribetin tetangga ya bala, ya enggak. Kan kita kadang artinya dengan kondisi kita yang seperti ini yang belum menentu apakah kita ini benar-benar jadi orang baik atau tidak, maka sesungguhnya setiap kebaikan yang kita lakukan murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kemaksiatan disebut dengan dairatul hikmah. Kenapa disebut dengan dairatul hikmah? Karena setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu ada pelajaran yang bisa diambil, baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Nah, Imam Haddad di sini ingin menyampaikan kepada kita, orang yang di dunia berada pada dairatul rahmah, rajin taat, rajin ibadah dengan bentuk ibadah apapun, ya. Dan Bapak jangan hanya terfokus kepada ibadah itu hanya dengan sholat, puasa saja, enggak. Itu ibadah, iya. Tapi dengan Bapak keluar rumah melangkahkan kaki untuk cari nafkah yang halal, itu ibadah. Dan ini di sini juga mungkin perlu kita koreksi juga, ya, perlu kita koreksi. Gini, apa yang ingin kita koreksi? Bapak, saya tanya, duha hukumnya apa? Sunnah. Misal, ya, Bapak terikat kontrak kerja dengan seseorang yang mana waktu kontrak kerja Bapak itu dari jam 5:30 pagi misalkan nih, cuma hanya misal aja, sampai 5:30 sore, ya, kontrak kerja Bapak tuh. Ini kontrak kerja dalam hukum fikih wajib ditunaikan, hukumnya wajib ditunaikan. 5:30 Bapak kerja, istirahat jam 1, bisa nggak buat sholat duha? Nggak bisa, nggak ada waktu. Kalau Bapak mau nego sama majikan atau sama partner, Pak saya minta izin jam 7 misalkan, 15 menit saya pakai buat sholat duha. Kalau dia ngasih izin, it's okay, no problem, nggak jadi masalah. Tapi kalau dia nggak ngasih izin, nggak, harus kerja, ini kontrak kerja kita, maka jangan sekali-kali Bapak laksanakan duha tersebut. Kenapa? Karena pada saat itu Bapak telah mendolimi waktu yang menjadi hak orang lain, dan itu menjadi kewajiban Bapak. Terus saya nggak dapat pahala duha dong yang sunnah. Yang penting Bapak berangkat niat dari awal kerja, niat cari nafkah yang halal, niat untuk melaksanakan kewajiban memenuhi hak orang lain yang sudah tertulis dalam kontrak kerja. Sekarang Bapak bukan dapat pahala sunnah lagi, tapi dapat pahala wajib. Gedean mana? Gedean pahala wajib. Kecuali kalau emang kita sempat buat melaksanakan duha, ya jangan sampai ditinggal. Ini hanya untuk orang yang hanya untuk orang yang memang kondisinya dia sulit untuk melaksanakan yang sunnah. Itulah kenapa para masyayikh kita selalu menekankan untuk melaksanakan yang sunnah selagi memang ada
waktunya. Kalau nggak ada waktunya, berbenturan dengan yang wajib, dan kita harus punya paradigma bahwa nyari nafkah halal itu ibadah. Ya, cari nafkah halal itu ibadah. Menjaga keluarga dengan apa namanya, dengan nafkah yang halal, dengan ekonomi yang berkecukupan, selama kita tidak menggantungkan di dalam hati kita hubud dunia, itu adalah ibadah. Ya, makanya waktu itu ada salah seorang sahabat, ya, yang apa namanya, yang sekarat hartanya banyak, pengen disedekahkan seluruh hartanya. Kata Rasulullah, jangan semua. Kemudian kata dia, berapa? 2/3 ya Rasulullah. Jangan 2/3. Setengah ya Rasulullah. Jangan setengah. Thuluth ya Rasulullah. 1/3 saya sedekahkan semuanya, saya apa namanya, saya wakafkan. Kemudian kata Rasulullah apa? Ats-tsulutsu wat-tsulutsu katsir. 1/3 aja itu udah banyak. Apa pesan Rasulullah? Innaka antadara ilataka agniya'a. Apa namanya? Kamu meninggalkan saudara keluargamu dalam keadaan cukup, khairun, dalam keadaan kaya, khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Itu lebih baik daripada kamu ninggalin keluarga kamu miskin sehingga akhirnya dia apa? Minta-minta, ya. Tapi nanti tergantung, balik lagi kepada kondisi hati, ya. Yang penting kewajiban tersebut yang ada dalam sisi wajibnya sudah dilaksanakan. Jadi jangan pernah minder, ya. Jangan pernah minder ketika kita mencari nafkah yang halal, gitu. Karena itu juga adalah ibadah. Nah, orang yang di dalam dunia dia dalam dairatul rahmah, begitu nanti di akhirat dia diberikan ganjaran oleh Allah berupa surga, maka surga tersebut bukan karena hasil ibadahnya, tapi karena fadlum minallah. Keutamaan dari Allah, kemuliaan dari Allah, kebaikan dari Allah. Dan ketika dia di alam dunia dia rajin maksiat, di akhirat dia masuk ke dalam neraka, maka di neraka dia berada dalam dairatul adl. Allah hanya akan menyiksa dia sesuai dengan kesalahannya saja. Adil, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah zalim terhadap siapapun dalam hal yang sekecil apapun, walau sekecil biji darah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Di wilayah alam ya, kasus di YouTube kan lagi ramai tuh. Apa tuh? Kasusnya Yusuf Mansur. Allah, nggak usah sebut merek lah. Maaf nih ya, di alam deh tuh. Antum punya segini, tolong segini. Yang nyumbang udah segini, kayak kesannya dia, wah ada lagi di dalam, ada keluarin lagi. Kayaknya kita tadi simpati, ini nggak simpati gitu, gimana tuh? Yang alam dah pokoknya. Ya kalau pertanyaannya aja wallahu alam, ya jawabannya juga wallahu alam. Ya kalau untuk menilai kita gini ya, pola pikirnya kita gini aja. Seperti tadi yang kita sampaikan, bahwa motivasi ibadah kita udah harus naik, ya. Kalau selama ini mungkin motivasi ibadah kita contohkan kan tadi bukan hanya dengan sedekah, dengan sholat juga, dengan ini juga. Kalau selama ini motivasinya adalah untuk urusan materi, duniawi dan lain-lain, yang memang kalau Rasulullah dan Allah menjanjikan, itu adalah tujuan yang benar. Allah menjanjikan cahaya bagi orang yang sholat subuh berjamaah. Kita niat sholat subuh berjamaah biar dapat cahaya tersebut. Bener nggak? Bener. Tapi ada nggak yang lebih agung? Ada. Apa yang lebih agung? Apa yang Allah kasih? Yang penting pengen sholat subuh. Gitu sederhananya pembahasan hari ini. Ya, Allah mau ngasih cahaya, kayak Allah mau ngasih surga, kayak mau ngasih ini, kayak terserah apa kayak yang Allah kasih. Yang penting saya mah bisa sholat subuh. Begitu pula dalam ibadah-ibadah yang lain, dalam ibadah-ibadah yang lain. Maka jawabannya wallahu a'lam. Ada yang lain? Fatihah bil qabul tamam kulli su'lum ma'mul salahi syani dhahir batin rasulina rasul Fatimat az-Zahra al-Batul jami' sadatina al-kisal bin sahabat min katam muqarrabin hadrat murabbi raisadana syekhina fid din khususan la raisadina bin Muhammadin al-Haddad wa ila hadrat sayyidina Imam Habib Jilani bin Umar al-Hamid
وجميع مشايخنا في الدين وتعالى رزقنا علما نافعا وفهما النبيين وهدى المرسلين والهم الملائكة المقربين ويفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص ولكن يثبت أقدامنا على قدم سيد المرسلين ويرزقنا كمال التبعية لسيدنا محمد سيد الكونين وأن الله تعالى يجعلنا جميعا في دائرة الرحمة في هذه الدنيا في دار الكرامة في دائرة الفضل على هذه النعم النبي صلى الله عليه وسلم ومشايخنا في مجالسهم وحضراتهم وخلواتهم إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر وثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق القلا حلالا دائما وآخر لا أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.